Wabarakatuh. Hello, good afternoon everybody. How are you today? I hope you are good. Don't forget, just stay at home and keep your healthy. We will back to program Learning from Home, present by Dinas Pendidikan Kota Cirebon and LCTV Langka Padane. Today we are going to learn about object pronoun, possessive adjective, and possessive pronoun. You will join with me, Yanti Yulianti, from SMP Veteran Cirebon. Okay, before begin our lesson, let's say Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, anak-anakku sekalian, masih semangat kan belajar dari rumah? Bagaimana? We will choose sing first. I know that you love singing a song. That's right? Oke, dengarkan dan kita ikuti ya. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know and you really want to show it and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, stamp your feet. If you happy and you know it, stamp your feet. If you happy and you know and you really want to show it, if you happy and you know it, stamp your feet. If you happy and you know it's short, hooray, hooray. If you happy and you know it's short, hooray, hooray. If you happy and you know and you really want to show it, if you happy and you know, shout hooray, hooray. If you happy and you know it, do all three. Hooray. If you happy and you know it, do all three. Hooray! If you happy and you know and you really want to show it, if you happy and you know it, do all three. Hooray! Okay, thank you everybody. Keep applause for us. Okay, now let's get started. Our lesson today. Tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini yang pertama adalah memahami macam-macam kata ganti atau object pronoun, possessive adjective, and possessive pronoun dalam sebuah kalimat. Menggunakan kata ganti object pronoun, menggunakan possessive adjective, and menggunakan possessive pronoun dalam kalimat. Pada akhir pembelajaran, jangan lupa kerjakan link evaluasi yang nanti akan di-share oleh Bapak dan Ibu Guru. Oke, anak-anakku sekalian, materi yang akan kita bahas adalah tentang objek pronoun. Namun sebelumnya Ibu akan mengingatkan dahulu, yaitu tentang personal pronoun. Do you still remember? What is the meaning of personal pronoun? Apa sih itu personal pronoun? Personal pronoun adalah kata ganti orang atau benda. Di sana terdapat dua. Yang pertama adalah subject pronoun. Subject pronoun are used as the subject of the sentence. It's placed before verb. Jadi subject pronoun itu digunakan sebagai subjek di dalam kalimat. Dan biasanya letaknya ada sebelum kata kerja. And the next, object pronoun. Object pronoun are used as the object of the sentence. It's placed after verb. Object pronoun digunakan di dalam kalimat sebagai objek dan letaknya di akhir kalimat atau setelah kata kerja. Okay, look at here about subject pronoun. For example,
Andy likes reading. He spends his time in the library. In this case, he is the subject pronoun. It replaces Andy. He di sini sebagai subjek pronoun dan menggantikan Andy. And then, Raju, Lalu, and Rahul are playing in the field. They are playing football in the field. They di sini menggantikan Raju, Lalu, and Rahul. Ini adalah beberapa penggunaan subjek pronoun. Oke. Untuk mengingatkan kembali, the member of subject pronoun for the first person singular, yaitu adalah I, artinya saya. For the second person singular, singular itu tunggal ya, yaitu you, kamu. The third person singular, male atau laki-laki adalah he, dia satu orang laki-laki. For the third person singular, female atau untuk perempuan yaitu she, dia satu orang perempuan. And the third person singular thing, orang ketiga tunggal untuk benda atau binatang, kita menggunakannya kata it. And the first person plural atau jamak, kita menggunakan kata we, yaitu artinya kami atau kita. And the last, the third person plural, orang ketiga jamak, yaitu artinya they, yang artinya mereka. Oke, setelah kalian mengingat kembali the member of subject pronoun, kita lanjutkan pada pokok pembahasan hari ini, yaitu tentang object pronoun. What is the meaning object pronoun? Object pronoun is use the object of sentence. Jadi kalau kata ganti objek itu di dalam kalimat sebagai objek dan letaknya ada setelah kata kerja. The member of object pronoun, apa saja sih yang termasuk objek pronoun? Me, you, it, her, he, us, him, and them. Oke, bagaimana penggunaannya di dalam kalimat? Please attention to the text. I give you the short text here. My new school. I am a student of SMP Veteran Cirebon. My name is Rida Azahro. Every people calls me Rida. I have some new friends. They are Hamzah and Suci. They are the legend students. Everybody likes them. Hamzah likes playing football. He is a good player. I like him because he is a humble student. Suci likes reading. She is very smart. Everybody likes her because she is humorous and friendly. I, Hamzah, and Suci go to school early morning by bicycle. I love my new school because my teacher gives us many stars for our rewards every day. Oke, anak-anakku semua, untuk kata yang berwarna merah itu merupakan penggunaan dari objek pronoun. Nah, bagaimana membedakan antara penggunaan personal pronoun dan object pronoun? Replace a noun or noun phrase. Hamzah likes football. He plays it all the time.
Hamzah di dalam kalimat itu yang dicetak warna kuning merupakan subjek dan di dalam kalimat berikutnya diganti dengan he. Kemudian untuk kata football di dalam kalimat itu adalah sebagai objek dan di kalimat berikutnya diganti menjadi kata it. He plays it all the time. Oke. Another sample, subject pronoun. Hamzah and Suci are my friends. They are very diligent student. Karena Hamzah dan Suci di sini lebih dari satu orang jama, maka kata ganti yang digunakan adalah they. And next, object pronoun. The sample of object pronoun. Suci loves books. She likes reading them. Kata yang tercetak merah merupakan objek, books. Maka di dalam kalimat selanjutnya diganti dengan menggunakan kata them. Okay, now let's us do the exercise together. Fill the blank with noun adjective. Me, you, him, her, them. Us and it. Okay, for number 1, are you ready? Santi is my neighbor. I meet blah 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 every day. What is the right answer here? Good. Her. Her menggantikan kata Santi. Okay, next. Reza is clever. I like blah blah blah. Reza itu adalah laki-laki, maka di dalam objek diganti dengan him. Good. Okay, now number 3. Santi and Reza are here. Santi dan Reza ada di sini. You can see them. Jadi kata Santi dan Reza di dalam kalimat ini berada di akhir kalimat. Berarti kata gantinya adalah objek, yaitu them. Oke, number 4. Anna and I are sisters. Everybody call blah 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 twins. Anna and I berarti kami. Kami berdua di sana di dalam kalimat merupakan objek, maka kata gantinya menjadi us. Okay, good. Next. I am Hani Afiati. Everybody calls blah 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 Ani. I di dalam kalimat dan ketika di objek maka diganti dengan menggunakan me. Okay. The next. Jenny likes to drink tea. Jenny likes to drink blah blah blah. Maka kata tea di sana diganti dengan menggunakan objek pronounnya apa? Okay, good. It. Karena tea itu benda ya. And the next, where are you? I cannot see you. Berarti kata gantinya you. Jadi kalau you tidak ada perubahan. Ketika posisinya sebagai subjek menggunakan kata you dan ketika sebagai objek pun menggunakan kata you. Nah, bagaimana caranya untuk kita memahami lebih jauh perbedaan penggunaan personal pronoun sebagai subjek dan juga sebagai objek. Subjek pronoun I, maka di dalam objek pronoun menjadi me. Subjek pronoun you, di dalam objek pronoun menjadi you. Subjek pronoun we, maka di dalam objek pronoun menjadi us.
Subjek pronoun they, yaitu mereka. Ketika di dalam objek pronoun menjadi them. Subjek pronoun he, dia laki-laki satu orang. Maka di objek pronoun menjadi him. Subjek pronoun penggunaan she, dia perempuan satu orang. Maka di objek pronoun menjadi her. It, itu untuk benda atau binatang. Maka di objek pronoun menjadi it. Oke, setelahnya kita belajar tentang personal pronoun, baik itu subject pronoun and object pronoun. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu possessive adjective. Apabila tadi pronoun, personal pronoun artinya adalah penggunaan kata ganti untuk orang atau benda di dalam kalimat. Sekarang kita akan mempelajari tentang possessive adjective, yaitu kata kepemilikan. Possessive adjective are used to show possession or ownership of something. Kata sifat posesif digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau kepemilikan atas sesuatu. Apa saja itu the member of possessive adjective? Yaitu my, your, her, his, its, ours, and their. Bagaimana penggunaannya di dalam kalimat? For example, kita akan menggunakan kata may. This is my ball. Artinya apa? Ini adalah bola saya. Ini adalah bolaku. Okay, everybody. The program learning from whom we will be. Don't go anywhere. Okay, hello boys and girls. Welcome back to program learning from home with RCTV and Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Now, let's continue our lesson. Possessive adjective. Tadi kita sudah memberikan awal contoh untuk penggunaan kata may. Milik saya. This is my ball. She has got a ball. It is her ball. Kata her di sana berarti menunjukkan bolanya adalah milik dia, anak perempuan itu. His. He has a car. Laki-laki itu mempunyai sebuah mobil. This is his car. Kata his di sana menggantikan miliknya laki-laki itu. Berarti miliknya laki-laki, mobil laki-laki itu dalam kalimat penggunaannya menjadi his car. Their. Milik mereka. They study here. Mereka belajar di sini. This is their school. Ini adalah sekolah mereka. Your. Milikmu. You have a bicycle. Your bicycle is new. Sepeda kamu itu baru. Your di sana menggantikan kata you, yaitu artinya sepeda kamu. Penggunaan kata our artinya kami atau kita. We have 4 mangoes. Our mangoes are sweet. Kami memiliki 4 mangga.
Untuk mengatakan mangga itu milik kami, maka kalimatnya menggunakan kata our. Our mangoes are sweet. Mangga kami itu manis. Oke, penggunaan kata it. It has a tail. Its tail is long. Binatang itu memiliki, tail itu apa? Ekor, oke. Ekor dari binatang itu panjang. Its tail is long. Setelahnya, anak-anakku sekalian memahami, after you understand about the possessive adjective, let us to do the exercise together. Fill in the blank with the possessive adjective. Jangan lupa yang digunakannya adalah kata may, milik saya, your, milik kamu, his, milik laki-laki itu, her, milik perempuan itu, their, miliknya mereka, our, milik kami atau kita, and its, miliknya dia untuk binatang atau benda. Oke, number 1. This is blah 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 a new car. I bought it yesterday. What is the right answer here? Okay, good. This is my new car. I bought it yesterday. Ini adalah mobil baru saya. Saya telah membelinya kemarin. Next, for the number 2. Susan is coming to the party on her own. Susan sedang pergi ke pesta sendirian. Blah 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 boyfriend is staying at home. Titik-titik teman laki-lakinya sedang di rumah. Nah, teman laki-lakinya siapa? Berarti teman laki-lakinya Susan. Maka di sini menggunakan kepemilikannya siapa? Oke, her. Her boyfriend, teman laki-lakinya perempuan itu. Perempuannya itu adalah Susan. Oke, for number 3. Michelle is married. Blah 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 wife is an accountant. Michelle itu menikah, titik-titik atau bla 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 wife. Istrinya siapa? Istrinya Michelle is an accountant. Berarti kata kepemilikannya Michelle di sana, istrinya Michelle, maka yang digunakan adalah kata his wife. Oke, for number 4. I would like to meet Rita. Aku ingin bertemu dengan Rita. She is a great of blah 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 friend. Nah, kira-kira what is the right answer here? Rita itu apanya kita? Oke, our friends. Dia the best ya, teman yang baik. Next, number 5. They live on the other street. Mereka tinggal di jalan yang berbeda. Itu di jalan yang lainnya. That is blah 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 house, the red one. What is the right answer here? Untuk menunjukkan rumahnya mereka, maka kata ganti kepemilikan yang digunakan adalah their. Oke. Number 6. It is blah 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 red pen, but this blue one is mine. Yang merah itu miliknya siapa? Pulpen itu, tetapi yang biru ini adalah milik saya. Berarti yang tepat jawabannya adalah it is your red pen. Jadi pulpennya milik kamu itu yang warna merah dan yang warna biru adalah milik saya. Oke, for the next number 7.
I have a funny cat. Bla bla bla, fur very smooth. Saya mempunyai kucing yang lucu. Bla bla bla, fur very smooth. Fur itu apa? Bulunya ya. Bulunya itu sangat lembut. Nah, untuk menunjukkan bulunya dari si kucing itu, maka kata ganti kepemilikan yang digunakan adalah its. I have a funny cat. Its fur very smooth. Okay. After you know and understand about the possessive adjective, we continue about the possessive pronoun. Kita akan melanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tentang kepemilikan. Masih sama, tetapi dalam penggunaannya yang berbeda. Jadi untuk menunjukkan kepemilikan itu, selain menggunakan possessive adjective, dapat digunakan dengan bahasa yang lain, yaitu possessive pronoun. Possessive pronoun is a word that replaces noun and shows ownership. It places at the end of a sentence and it can stand on their own. Possessive pronoun adalah kata ganti kepemilikan yang letaknya di akhir kalimat dan dapat berdiri sendiri. Jadi apabila tadi possessive adjective penggunaannya terletak diikuti sebelum kata benda atau diikuti oleh kata benda, namun untuk possessive pronoun dapat berdiri sendiri atau benda disebutkan di awal. The member of possessive pronoun, mine, miliknya atau milik saya. Your, milik kamu atau kepunyaan kamu. His, milik dia, laki-laki. Her, milik dia, perempuan. Their, mereka, milik mereka. Ours, milik kami atau kita. Okay, now to learn about the possessive pronoun in a sentence. Penggunaan possessive pronoun dalam kata mine. Mine itu tadi apa? Milik saya. I have a cat. Saya memiliki kucing atau saya mempunyai kucing. The cat is mine. Ketika di dalam possessive pronoun untuk mengatakan itu milik saya, bisa menggunakan the cat is mine. Maka mine-nya itu letaknya ada di akhir kalimat. Saya mempunyai kucing. Kucing itu adalah milik saya. Oke, now penggunaan kata yours, milik kamu. This is your bag. Ini adalah tas kamu. This bag is yours. Tas ini adalah tas kamu atau milik kamu. Penggunaan kata his, miliknya laki-laki itu. This is his a cap. Ini adalah topinya dia. A cap is his. Topi ini adalah milik laki-laki itu. Penggunaan kata ours, miliknya kami. Those are our books. Itu adalah buku kami. Those books are ours. Buku itu adalah milik kami. Kata ours-nya ada di akhir kalimat. Berbeda dengan kalimat yang satunya. Those are our books. Those books are ours. Penggunaan contoh kata theirs. Miliknya mereka. This is their clothes.
This class is theirs. Ini adalah kelas mereka. Kelas ini adalah milik mereka, bisa sama saja. Okay, now what is the differences about possessive adjective versus possessive pronoun? Look at the sample here. That is her book. Ini adalah merupakan contoh kalimat penggunaan possessive adjective. Kata her di sana merupakan kata ganti kepemilikan dalam possessive adjective. Diikuti oleh noun. Nounnya apa? Di situ adalah book. Kemudian kalimat yang kedua, that book is hers. Buku itu adalah milik perempuan itu atau milik dia. Kalimat yang kedua merupakan contoh dari possessive pronoun. Lihat letaknya. Penulisan kata buku, kata bendanya dituliskan di awal kalimat. Kemudian kata hers yang merupakan miliknya letaknya ada di akhir. Jadi perbedaannya jangan lupa. Possessive adjective penggunaannya diikuti oleh noun. Sementara untuk possessive pronoun dia bisa berdiri sendiri atau bendanya disebutkan di awal kalimat. Okay, let's study more. Another sample of possessive adjective and versus possessive pronoun. Penggunaan kata may. This is my car. Di dalam possessive pronounnya menjadi this car is mine. Mobil ini adalah milik saya. This is my car. Ini adalah mobil saya. Ketika di dalam possessive pronoun, this car is mine. Mobil itu adalah milik saya. Oke, penggunaan kata their. This is their class. Maka di dalam possessive pronounnya, this class is theirs. This is our mangoes. Maka di dalam possessive pronounnya menjadi this mangoes is ours. This is your bag. Penggunaan dalam possessive pronounnya, kalimatnya menjadi this bag is yours. This is her shoes. Ini adalah sepatu dia. This shoes is hers. Ini sepatu miliknya atau ini sepatu perempuan itu. This is his cap. Ini adalah topi dia. Di dalam kalimat possessive pronoun, kalimatnya menjadi this cap is his. Oke, bisa dipahami di mana letak perbedaannya tadi? Penggunaan possessive adjective and possessive pronoun. Possessive adjective diikuti oleh benda. Contoh-contoh kalimat yang berwarna apa tadi di sana? Yellow. Kemudian possessive pronoun, kata gantinya, kepemilikannya, letaknya ada di akhir kalimat. Oke, kita lanjutkan untuk belajar bersama. Choose whether each sentence requires a possessive adjective or possessive pronoun. Silakan memilih jawabannya yang ada di dalam kurung ini. Apakah kalimatnya termasuk ke dalam kalimat positive adjective atau possessive pronoun? For number one, is that your notebook or bla bla bla. Itu tidak diikuti oleh benda. Maka jawaban yang tepat apa? Mine. Apakah itu adalah laptop kamu atau milik saya? Maksudnya di sana ya. Number two, I don't like bla 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 apartment. What's the right answer here? Their or theirs? Kalimat itu diikuti oleh benda, ada benda di akhir kalimat. Maka ini termasuk
ke dalam kalimat possessive adjective. Maka the right answer here, I don't like their apartment. Saya tidak suka dengan apartemen mereka. Number 3, that is not my problem. It is bla bla bla. Kalimat yang ketiga ini setelah kata is tidak diikuti oleh benda di akhir kalimatnya, maka jawabannya adalah yours karena merupakan kalimat possessive pronoun. Okay, number 4. Okay. He is blah 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 our or ours doctor. The right answer here, dia adalah dokter kami. Okay. He is playing with his or him toys. Maka jawaban yang tepat apa? His. Okay. The next number 6. This gift is blah blah blah. Tidak diikuti oleh benda, maka termasuk kalimat possessive pronoun. This gift is yours. And the last, I have a cat. Blah 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 name is Benny. Di belakangnya diikuti oleh benda, maka termasuk kalimat possessive adjective. Dan jawabannya it's. I have a cat. Its name is Benny. Okay, everybody, for the all material you have discussed. Untuk materi hari ini tentang objek pronoun, possessive adjective, and possessive pronoun, sudah selesai kita bahas semuanya. Jangan lupa di akhir pembelajaran ini, silahkan kalian isi link evaluasi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Jangan lupa tetap jaga kesehatan selalu dan semangat untuk mengikuti belajar walaupun di rumah. Oke, boys and girls, that was Belajar dari Rumah program with RCTV and Dinas Pendidikan Kota Cirebon. See you next time. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.